So, lanjut lagi ya guys ya. Sementara Ikoma yang masih gelut sama Arisu, Seiji dan tim yang harus melawan Kiki pun kini mikir keras cuy. Ya, bagaimanapun lawan mereka ini sangat kuat. Karena ia berhasil menumbangkan Kasai dalam sekali serang doang. Kini Shion dan Satsuki bertugas menyerang. Sementara Seiji yang bertugas untuk mengcover cuy. Tapi seperti yang diduga lah ya, power dari Kiki ini sungguh brutal. Ia mengarahkan satu serangan kepada Satsuki. Untung tuh, Shion sigap buat narik Satsuki menjauh. Kalau enggak, ya koit pasti. Melihat serangan itu, seketika Seiji pun merinding cuy. Apa-apaan serangan tadi? Kalau kena, pasti mokat mereka berdua. Yah, karena Kiki nggak mau lama-lama mainnya, ia pun akan mulai menyerang secara brutal sekarang. Kiki pun menggunakan Vajra Sambokakaya. Skill ini merupakan skill yang hanya bisa dikuasai oleh kelas bertipe melee ataupun petarung jarak dekat. Skill ini bisa meningkatkan kekuatan tubuhnya. Melihat perubahan dari tubuh Kiki, Shion pun ampe heran. Apa-apaan pria itu? Udah kayak monster saja. Langsung aja tuh, karena power badinya meningkat. Sekarang dengan cepatnya, Kiki udah ada di depan Shion dan Satsuki. Di saat Kiki hendak menyerang, untung tuh Seiji masih sempat datang. Tapi ya, karena Kiki terlalu cepat, bahkan Seiji pun gagal dalam menggunakan shieldnya cuy. Seiji malah terhantam sama serangan dari Kiki. Melihat hal itu, jelas Shion pun langsung melompat buat menyerang juga. Tapi ya jelas, dengan mudahnya bagi Kiki untuk menahan serangan itu. Anyo! Tendangan Kiki kini masuk mulus menghantam Shion. Shion pun sampai muntah darah. Kondisi party ini sedang tak berdaya cuy menghadapi kenyataan bila musuh yang mereka hadapi sungguhlah gila kekuatannya. Seiji pun bergumam, kalau Kiki aja udah kuat kayak gini, gimana dengan Arisu yang sedang dihadapi oleh Ikoma? Dikarenakan musuh yang dihadapi kayak bisa diatasi, Kiki pun kini mulai ngelihat kondisi dari Arisu cuy. Kaget si Kiki. Ikoma, bisa-bisanya dia membuat Arisu menggunakan double gangernya. Apakah Ikoma memang orang sekuat itu ya? Tapi Kiki yakin bila pasti pertarungan mereka berdua tak akan berlangsung lama. Ya seperti yang kita tahu cuy, musuh-musuh dari Arisu akan langsung mokat bila menghadapi skill double ganger. Dikarenakan ketidakberdayaan Satsuki melawan musuhnya sekarang, Satsuki pun flashback cuy tentang dirinya yang tak berguna. Satsuki nggak mau sampai kalah lagi dan diselamatin oleh Ikoma lagi. Satsuki sekarang bertekad, ia harus berubah sekarang. Ia tak boleh terus-terusan bergantung kepada Ikoma. So, Satsuki pun mengajak Seiji dan Shion untuk berjuang lagi. Mereka harus menang, lalu mereka bisa ngebantu Ikoma secepatnya. Melihat musuhnya yang masih mau ngelawan setelah tahu bila kekuatan mereka tak akan setara, Kiki pun memuji mereka cuy. Datanglah, aku akan memberikan kalian kematian yang terhormat, ucap Kiki. Sejenak Seiji pun mikir cuy. Ya, meskipun ia pingin banget menang, tapi ia sekarang pesimis. Bisa nggak ya mereka ngalahin Kiki? Memang bener sih, dengan jumlah mereka bisa kok untuk menyerang. Tapi masalahnya, serangan-serangan mereka tak akan menimbulkan damage yang besar. Kini Kiki pun maju menyerang. Satsuki sudah punya rencana cuy. Ia akan menggunakan skill untuk menghalangi pergerakan Kiki. Di saat Kiki akan menyerang dengan senjatanya, saat itulah Shion harus melemparkan sabitnya dan mengincar tangan dari Kiki. Selain itu, Satsuki juga meminta untuk Seiji membantu Shion dalam menyerang. Mendengar hal itu, jelas Shion auto gugup cuy. Kalau Shion ampe gagal, maka ya wassalam mereka. Meskipun Seiji dan Shion agak berdebat, tapi ya mereka mau gak mau harus ngelakuin rencana Satsuki cuy. Mau gimana lagi kan? Kini dengan Shadow Hand-nya, Satsuki mencoba menahan gerakan dari Kiki. Dan sekarang, Shion pun menjalankan rencananya. Ia pun menyerang Kiki. Tapi sialnya, serangan Shion malah meleset cuy. Meskipun begitu, tenang, masih ada Seiji sekarang.
Dengan shield yang melindungi tubuhnya, Seiji berniat menubruk Kiki sekarang. Ya melihat barrier tipis itu, Kiki pun masih pede cuy. Ia pasti bisa menembusnya. Tapi Kiki tak sadar bila sekarang skill Satsuki kini mengambil sabit milik Sion. Satsuki pun kini melemparkan sabit itu dan Kiki pun menangkisnya cuy. Kiki yang tak ada waktu buat gerak pun kini harus rela ditubruk sama Seiji. Berkat tubrukan ini, Kiki pun kehilangan kendali genggamannya atas senjata. Dan dengan cepat, Sion pun datang mengambil senjata yang lepas dan melemparkannya menjauh. Rencana Satsuki berhasil. Kombo dadakan mereka ternyata berbuah manis cuy. Dikarenakan kelas Kiki sangat bergantung dengan senjatanya. Pasti sekarang banyak skill tuh yang tak bisa digunakan oleh Kiki. Secara tidak langsung, combat power milik Kiki harusnya berkurang sangat jauh cuy. Seiji pun kaget dengan Satsuki. Bisa-bisanya Satsuki punya rencana bagus kayak begitu. Padahal ia mengira Satsuki selama ini hanya bergantung sama Ikoma saja. Tapi ternyata Seiji salah cuy. Ya meskipun tanpa senjatanya, Kiki masihlah kuat cuy. Ia pun akan menunjukkannya kepada para musuh kampretnya ini. Dengan tangan kosong, Kiki pun memukul lantai sampai hancur. Pertempuran pun kini kembali dimulai. Kiki maju menyerang. Satsuki dengan sigap menggunakan Shadow Ball-nya. Ya meskipun begitu, dengan mudahnya kok dihindari sama Kiki cuy. Meskipun dengan tangan kosong ini, tetap aja tuh, party ini sangat kesulitan dalam melawan Kiki. Serangan Seiji ditahan, tabrakan Sion juga bisa terhindarkan. Ampe heran si Sion. Bagaimana bisa sih Kiki masih bisa bertahan melawan 3 orang dengan tangan kosong? Fighting spirit yang ditunjukkan oleh Kiki ini masih terasa kuat cuy. Sungguh mental yang sangat kuat. Meskipun begitu, Kiki mengakui cuy kalau ternyata melawan 3 orang ini cukup merepotkan baginya. Ia tak bisa membiarkan Ikoma join dengan mereka. Maka dari itu, untuk memberikan waktu lebih dan untuk kesuksesan misinya, Kiki akan bertarung dengan sekuat tenaga, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Sementara Kiki yang habis-habisan dalam melawan 3 orang, rekannya ini masih aja loh asik main-main sama Ikoma. Nggak ada khawatir-khawatirnya nih Loli sama si Kiki cuy. Sekarang, Arisu hanya merasakan senang doang. Ia akhirnya menemukan musuh yang bisa melayaninya. Dan kini dikarenakan ada kesempatan untuk menyerang, Arisu pun akan menebas. Tapi serangan Arisu bisa ditahan oleh Ikoma. Ikoma udah nge-planning semua ini cuy. Setelah menilai kepribadian psikopat milik Arisu, Ikoma yakin pasti serangan terakhir dari Arisu akan menggunakan tubuh aslinya. Dan ternyata, Ikoma benar. Ikoma sukses memancing Arisu masuk ke dalam rencananya. Tapi meskipun begitu, satu tangan Arisu masih leluasa cuy. Serangan Arisu masih bisa ditahan oleh Ikoma. Tapi tidak dengan tendangan yang menyertainya. Sekarang Ikoma dipaksa mundur cuy. Karena melihat rencana Ikoma yang gagal, Arisu pun kini jumawa. Ia berkata bila Ikoma naif sekali. Apakah Ikoma berharap bisa mengalahkannya hanya dengan rencana itu? Ya, Loli ini sih salah sangka cuy. Ikoma bukan mengincar untuk menyerang. Ikoma memenangkan gamblingnya. Ia berhasil mendapatkan kembali Ring of Wisdom-nya. Kaget dong Arisu. Ikoma bisa mencuri cincin yang ada di jarinya. Ikoma nggak nyangka cuy. Bila kemampuan thief-nya dulu bisa berguna di saat yang kayak gini. Dengan item ini, akhirnya Ikoma pun punya kartu as untuk memenangkan pertempuran. Karena ternyata, Ring of Wisdom ini punya kemampuan unik untuk mensummon Akasa. Ikoma pun berkata, ia tahu bila doppelganger itu adalah skill yang broken. Tapi di sisi lain, skill itu punya kelemahan cuy. Dengan cincin ini, Ikoma yakin bisa mengalahkan Arisu. Meskipun begitu, Arisu masih tetap chill cuy. Santuy dia. Memangnya kalau Ikoma dapat tuh cincin, emangnya Ikoma bisa gunain apa? Lah, malah nantangin nih Loli Psychos lur. Berkat riset yang dilakukan Ikoma dulu, jelaslah Ikoma pasti bisa menggunakan Ring of Wisdom ini.
Ikoma pun bersiap mensamen Akasa. Setelah disamen, cahaya terang pun kini bersinar. Dari cahaya tadi muncul tuh Akasa versi Chibi cuy. Berbeda dengan bentuk aslinya, Akasa yang sekarang ini jadi semakin gemoy. Kemenangan udah ada di depanku. Akan kuakhiri dengan sekali serang, ucap Ikoma cuy. Dan kemudian bersambung.